pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan tetap berdoa agar virus COVID-19 ini berlalu dan kita dapat belajar tatap muka seperti sebelumnya. Walaupun kita tidak dapat belajar tatap muka seperti sebelumnya, kita masih tetap dapat belajar seperti yang kita lakukan pada saat ini, yaitu belajar dalam jaringan atau istilahnya belajar daring. Hari ini kita akan belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, dengan saya, Bapak Midian R. Siregar, selaku guru di sekolah kita, yaitu guru IPA di SMP Swasta Eka Pendawa Sakti. Untuk bab pertama di semester ini adalah objek IPA dan pengamatannya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang IPA. Yang kedua, belajar tentang penyelidikan IPA. Yang ketiga, belajar tentang objek IPA. Yang keempat, belajar pengukuran. Yang kelima, kita belajar satuan, di mana satuan ini terbagi atas dua, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Oke, yang pertama kita pelajari dulu IPA. IPA adalah istilah yang sudah sering kalian dengar ya. Di SD kalian sudah belajar IPA juga. IPA merupakan kepanjangan dari Ilmu Pengetahuan Alam. Ini kepanjangannya ya. Jadi ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam. Itu namanya IPA. Oke, baik itu yang ada di daratan, di perairan, atau bahkan di udara. Tahu, IPA ini juga mempelajari makhluk hidup yang ukurannya yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Ini apa namanya? Ini namanya virus. Seperti yang viral saat ini ya, yaitu virus COVID-19. Ini tidak dapat dilihat dengan mata langsung, tapi harus menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran ribuan kali. Tahu juga mempelajari makhluk hidup yang dapat dilihat mata dengan langsung. Contohnya ini ada ikan, terumbu karang yang ada di lautan, atau yang makhluk hidup yang berukuran sangat besar. Contohnya adalah pohon raksasa. Atau bahkan yang sangat besar, lebih besar lagi, yaitu galaksi. Apa itu galaksi? Di sini adalah kumpulan dari tata surya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita, seperti ini tadi. Yang ada di sekitar kita. Oke, jadi dengan belajar IPA, apakah belajar IPA itu memiliki manfaat atau apakah ada dampaknya bagi kehidupan kita? Jawabannya ya, seperti yang kalian lihat di sini. Dengan belajar IPA, itu dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian. Contohnya di sini ada tomat, padi, dan yang ini lagi. Ini adalah kelapa. Perhatikan buahnya sangat banyak. Dengan hasil belajar IPA, ini bisa menciptakan bibit tanaman unggul, atau ini berarti ini kelapa hibrid atau kelapa unggul. Tahu begitu juga dengan anggur, tempe, dan keju. Tempe dan keju merupakan hasil bioteknologi pangan. Jadi itu merupakan hasil dari belajar IPA. Atau bahkan ini mobil, dan ini juga HP smartphone kalian masing-masing. Ini dasarnya adalah belajar IPA. Atau bahkan yang lebih tren sekarang, yang viral, yaitu adanya bayi tabung. Jadi semuanya ini mulai dari budidaya penanaman tomat, padi, kelapa unggul, anggur, tempe, keju, mobil, smartphone, dan bayi tabung ini merupakan dasar dari hasil belajar IPA, ini dasarnya. Dan memang ada
kolaborasi atau gabungan dari beberapa ilmu seperti ini. Untuk membuat mobil ini perlu belajar IPA dengan ilmu lain, misalnya otomotif. Ini juga HP smartphone itu perlu hubungannya dengan ilmu lain, contohnya adalah teknologi komunikasi dan informasi. Ya, oke, berarti apakah kalian sudah tertarik untuk belajar IPA? Ya, Bapak harap tertarik ya, karena mungkin kalian bertanya, siapa yang menemukan ini, Pak? Yang menemukan ini, bibit kelapa unggul ini, yang menemukan bioteknologi pangan ini seperti tempe dan keju. Siapa yang menemukan? Ya, betul. Jawabannya adalah ilmuwan. Apa itu ilmuwan? Ilmuwan adalah seseorang yang ahli dalam bidang ilmu tertentu. Misalnya tadi ilmuwan yang menemukan ini berarti dia ahli dalam bidang pembibitan. Atau ini menemukan tempe berarti dia ilmuwan yang ahli dalam penemuan bioteknologi pangan. Oke, bagaimana cara ilmuwan itu menemukan ini semua, Pak? Oke, jawabannya adalah pertamanya adalah dengan pengamatan. Jadi para ilmuwan ini pertamanya itu melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya. Setelah mereka melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, maka inilah hasilnya. Mereka bisa memperbaiki kualitas budidaya tanaman tomat, padi, akan menciptakan bibit unggul. Oke, apakah hanya dengan pengamatan? Tidak. Selain mereka mengamati, mereka juga melakukan penyelidikan IPA. Oke, apakah kalian penasaran dengan apa itu penyelidikan IPA? Ini kita bahas. Penyelidikan IPA. Oke, istilah menyelidiki. Berarti kalau menyelidiki itu orangnya harus teliti. Begitu juga dengan penyelidikan IPA. Dalam penyelidikan IPA, kita juga harus teliti. Penyelidikan IPA ini terdiri atas 3 proses. Ini yang akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, itu adalah proses pengamatan. Itu diawali dengan pengamatan. Oke, perhatikan gambarnya. Ini misalnya si Budi ya. Si Budi sedang mengamati di pohon di belakang sekolahnya. Oke, dalam pengamatan itu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Perhatikan si Budi. Dia melakukan pengamatan terhadap pohon. Dengan menggunakan apa tadi? Menggunakan panca indera. Apa panca indera yang digunakan? Yaitu menggunakan matanya. Dan termasuk melakukan pengukuran. Pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Karena keterbatasan pengamatannya, dia memerlukan alat bantu. Ini berupa kaca pembesar atau lup. Oke. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data informasi. Untuk apa sih Budi melakukan pengamatan? Dia ingin mengumpulkan informasi tentang pohon-pohon ini. Jadi setelah dia mengumpulkan informasi, dilanjutkan dengan membuat inferensi. Tadi si Budi telah mengumpulkan informasi, dia kemudian membuat inferensi. Apa itu membuat inferensi? Yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Tadi dia sudah mengamati, kemudian dirumuskan penjelasannya itu. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Jadi hasil pengamatannya tadi itu akan digunakan untuk melakukan hubungan. Apakah berhubungan dengan dugaannya, perkiraannya tentang pohon tadi. Setelah membuat inferensi, barulah dia mengomunikasikan hasil penyelidikannya baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Perhatikan gambar ini. Si Budi kemudian mengomunikasikan hasil pengamatannya kepada si Edo. Ini kita sebut si Edo ya, tentang pohon itu. Dia menceritakannya kepada si Edo. Di sini dia mengomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan. Oke, jadi ingat bahwa dalam penyelidikan IPA itu meliputi 3 tahap. Yang pertama itu ada pengamatan. Setelah melakukan pengamatan, dilanjutkan dengan membuat inferensi. Oke, di membuat inferensi ini tadi dia
merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatannya dan menghubungkan antara aspek yang ada di hasil pengamatannya dengan perkiraannya, dan yang terakhir mengomunikasikan baik itu secara lisan maupun tulisan dalam bentuk tabel, grafik, bahkan dan yang lain-lainnya. Oke, sampai di sini apakah ada yang tertarik untuk melakukan penyelidikan IPA? Ya, bagus. Bapak harap kalian tertarik untuk melakukan penyelidikan IPA selanjutnya. Selanjutnya, kita akan belajar apa manfaat belajar IPA. Kalian mungkin bertanya, apa manfaat belajar IPA? Selain tadi yang Bapak jelaskan, bisa mengembangkan budidaya padi, tomat, atau menciptakan bibit unggul kelapa. Manfaat belajar IPA lainnya adalah ini. Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk yang pertama memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, mengapa matahari bersinar? Oke. Jadi yang di sekitar kita, misalnya kalian memperhatikan matahari. Mengapa matahari itu bersinar? Nanti pertanyaan ini akan terjawab ketika kalian belajar IPA. Jawabannya Bapak kasih tahu nggak? Oke. Jawabannya mungkin kalian udah tahu juga bahwa matahari itu bersinar karena matahari itu termasuk bintang. Bintang yaitu benda yang menghasilkan cahayanya sendiri. Oke, masih ingat ya? Oke, dengan belajar IPA juga kamu mampu untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Jadi, misalnya kalian belajar mengamati. Saya mau belajar menanam bunga dulu. Apakah bunga ini tumbuh atau tidak? Dan ternyata tumbuh semua. Nah, secara tidak langsung atau secara kalian tidak sadar, itu kalian sudah meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki udara di sekitar rumah kalian menjadi lebih sejuk dan asri. Dengan belajar IPA juga, kalian juga mampu menyelesaikan masalah. Misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Misalnya dia mengalami permasalahan bahwa air di rumahnya itu keruh. Jadi dia berpikir bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Dengan belajar IPA itu bisa kalian lakukan, yaitu dengan metode filtrasi penyaringan. Dan yang terakhir, dengan belajar IPA, kamu juga mampu untuk berpikir logis dan sistematis. Logis artinya dapat diterima akal sehat, dan sistematis artinya berurutan, tersistem ya. Jadi misalnya jika data seperti ini, apa kesimpulannya? Jadi kalian sudah mampu memikirkannya, jika datanya seperti ini, nanti kesimpulannya akan seperti ini. Itulah manfaat belajar IPA. Kita lanjut. Objek IPA. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, bahwa IPA itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam, semua yang ada di alam. Untuk memfokuskan apa-apa saja yang perlu kita pelajari, jadi objek IPA ini dibagi menjadi 4. Oke, yang pertama itu adalah fisika. Fisika itu adalah objek IPA yang mempelajari tentang hal-hal yang mendasar di alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, dan cahaya. Jadi fisik yang nampak ya, yang ada di alam. Itu objek IPA-nya adalah cabang ilmunya adalah fisika. Yang kedua, objek IPA yang kedua adalah biologi. Bio itu hidup. Berarti objek IPA yang mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik atau yang kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Itu nanti cabang ilmunya biologi ya. Atau yang ketiga, objek IPA yang ketiga kimia. Yaitu objek IPA yang mempelajari tentang penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat. Penyusunan zat, reaksinya, itu nanti belajar di kimia, di cabang ilmu kimia. Dan yang keempat, ilmu bumi dan antariksa. Jadi ini adalah objek IPA yang mempelajari asal mula bumi, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Atau kalian mungkin ada pernah dengar istilah astronot. Nah, inilah cabang ilmunya untuk mempelajari itu. Jadi di sini nampak ya, terfokuskan ya. Jika ingin mempelajari tentang materi, energi, gaya, dan gerak, itu belajar fisika. Atau kalian tertarik belajar tentang makhluk hidup, tentang benda-benda yang hidup, itu belajar biologi.
Atau kalian tertarik belajar tentang penyusunan zat serta perubahannya atau reaksi-reaksinya, ini di kimia. Kalian bisa belajar kimia. Atau kalian mau jadi astronot, belajar tertarik dengan bintang-bintang planet, ya udah kalian belajar tentang ilmu bumi dan antariksa. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengamatan, bahwa pengamatan itu memerlukan alat bantu pengukuran. Jadi, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Oke, apa yang kita gunakan dalam mengamati? Oke, tadi ada yang bisa menjawab? Tadi pada bagian penyelidikan IPA sudah Bapak jelaskan bahwa yang kita gunakan dalam mengamati apa? Ya, betul. Alat indera, panca indera kita yang terdiri atas mata, hidung, lidah, kulit, dan telinga. Jadi inilah yang kita gunakan untuk mengamati. Dan di sini ada pertanyaan, dapatkah kita menggunakan alat indera sebagai alat ukur yang pasti? Dan jawabannya tidak. Ada yang tahu mengapa tidak? Mengapa kita tidak dapat menggunakan alat indera kita sebagai alat ukur yang pasti? Ada yang tahu mengapa? Ya, Bapak jawab ya. Ini Bapak kasih sebuah ilustrasi atau contoh. Nah, ini kita sebut aja Andrian, Amy, dan Edonya di sampingnya. Oke, mereka akan mengukur panjang dinding ruangan kelas mereka. Oke, di sini mereka menggunakan alat indera mereka, yaitu menggunakan kulit, yaitu tangan mereka ini. Nah, panjang tangan mereka. Setelah mereka melakukan pengukuran, hasilnya adalah untuk Andrian itu 6 kali panjang tangannya. Nah, sedangkan si Amy hasil pengukuran dinding ruangan kelas itu 5,5 panjang tangannya. Dan si Edo hasilnya itu 7 kali panjang tangannya. Oke, apa yang kalian lihat di sini? Nah, hasil pengukurannya itu berbeda-beda. Untuk si Andrian itu 6, Amy itu 5,5, Edo itu 7. Oke, apa yang kalian simpulkan di sini? Bahwa hasilnya itu tidak pasti. Jadi kesimpulannya itu, mengapa kesimpulannya itu? Satuan yang digunakan Andrian, Amy, dan Edo adalah satuan tidak baku. Jadi mengapa tadi panjangnya ini berbeda-beda? Karena alat ukur yang mereka gunakan itu bukan alat ukur yang sudah baku. Mereka hanya menggunakan alat indera. Jadi hasilnya pun berbeda-beda. Dan satuan yang digunakan pun satuan tidak baku. Pertanyaannya sekarang, apa itu satuan tidak baku? Oke, kita pelajari selanjutnya. Untuk satuan itu ada dua, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan dalam pengukuran yang telah disepakati baik secara nasional maupun internasional. Contohnya ini, meter, celcius, kilogram, dan lain-lain. Oke, meter satuan untuk mengukur panjang, untuk mengukur suhu panas dingin itu satuannya celcius, mengukur berat atau massa itu satuannya kilogram. Ini namanya satuan baku. Baku artinya telah disepakati baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan satuan tidak baku, yaitu satuan dalam pengukuran yang tidak disepakati, garis bawah yang tidak disepakati, secara nasional maupun internasional. Contohnya jengkal, depa, gelas, dan lain-lainnya. Oke, jadi nampak bedanya ya. Kalau satuan baku itu disepakati secara nasional. Kalau tidak baku itu tidak disepakati. Oke, sebagai ilustrasi, ini Bapak tampilkan kembali. Itu untuk pengukuran panjang dinding ruangan kelas. Nah, di sini tadi ini yang menggunakan satuan tidak baku ya. Menggunakan panjang tangan. Oleh si Andrian, Amy, dan Edo. Di sini Bapak buat satuan tidak baku, berarti alat ukurnya tidak baku juga, dan satuan baku, alat ukurnya baku. Ini satuan tidak baku dengan alat ukur panjang tangannya. Ini si Andrian menghasilkan
hasil pengukurannya 6 kali panjang tangannya, si Emi 5,5 kali panjang tangannya, dan si Edo 7 kali panjang tangannya. Ini tadi alat ukurnya panjang tangannya ya, itu alat ukurnya tidak baku juga, dengan satuan tidak baku juga ya. Sedangkan untuk satuan baku dengan alat ukur yang baku juga menggunakan meteran, Andrian hasil pengukurannya 6,5 meter, Emi hasil pengukurannya 6,5 meter, Edo hasil pengukurannya 6,5 meter juga. Oke, dari sini tampak terlihat ya, bahwa angka untuk satuan tidak baku itu berbeda-beda, sedangkan angka untuk satuan baku itu sama. Oke, mengapa demikian? Sudah jelas jawabannya, karena di sini tadi alat ukurnya tidak baku, sedangkan ini alat ukur dan satuannya juga baku. Oke, untuk angka-angka ini 6, 6,5, 7, 6,5, 6,5, 6,5 itu disebut dengan nilai. Ini semua nilai ya. Sedangkan ini panjang tangan dan meter itu satuan. Ini nilainya, ini satuannya, panjang tangannya, ini satuannya tapi satuan tidak baku. Sedangkan meter ini satuannya untuk satuan yang bakunya. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut lagi materinya, yaitu tentang satuan baku. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa satuan baku itu telah disepakati secara nasional maupun internasional. Oke, mungkin kalian bertanya, kapan mereka menyepakati, Pak? Oke, ini jawabannya. Satuan-satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional, dan setelah tahun 1700, sekelompok ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan nama sistem metrik. Oke, jadi ilmuwan itu sudah mulai mendiskusikannya setelah tahun 1700, dan itu dikenal dengan sistem metrik. Kemudian pada tahun 1960 sistem metrik ini dipergunakan dan diresmikan sebagai sistem internasional. Artinya diresmikan dan disahkan bahwa sistem metrik ini digunakan sebagai sistem internasional. Sistem internasional artinya berlaku di semua negara. Berlaku ya. Dan penamaan ini, sistem internasional ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu Le Système International d'Units. Oke. Salah satu contoh gambarnya, perhatikan ini. Ini gambar apa? 1 kg standar yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Jadi ini alat ukurnya untuk mengukur 1 kg standar. Ini disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Jadi misalnya kalian membeli gula 1 kilo dari sebuah toko, dan kalian ingin memastikannya apakah gula 1 kilo itu benar-benar 1 kilo, itu bisa kalian pastikan di 1 kg standar yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis ini. Kita lanjut. Oke, tadi kita sudah belajar tentang pengukuran. Ada tadi pengukuran dinding ruangan kelas, atau kalian juga sering melakukan pengukuran. Oke, pertanyaan sekarang, apa itu pengukuran? Ya, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan. Ini contohnya, mengukur panjang dinding sekolah. Apa besaran yang akan diukur? Yaitu panjang dinding sekolah. Itulah yang akan diukur. Nih, tadi ya, mereka ingin mengukur panjang sekolah. Jadi membandingkan besaran dengan besaran sejenis. Jadi kalau membandingkan panjang harus dibandingkan dengan panjang. Tidak boleh membandingkan panjang dengan berat. Itu tidak bisa. Itu berarti bukan namanya pengukuran. Oke. Setelah dilakukan pengukuran, itu kita memerlukan alat ukur. Oke, contoh alat ukurnya adalah dengan menggunakan meteran. Ini meterannya. Nah, jadi mereka akan mengukur panjang dinding sekolah dengan alat ukur meteran. Meteran ini tadi adalah alat ukur baku.
Dan setelah diukur, itu menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa hasil pengukuran itu menghasilkan nilai dan satuan. Ini tadi 6,5 meter. 6,5 sebagai nilai, meter itu sebagai satuannya. Kita lanjut materinya. Ya, ini ada awalan satuan sistem internasional. Oke, ini awal-awalannya. Ada awalan tera, simbolnya T, kelipatannya kelipatan 10 pangkat 12. Giga 10 pangkat 9. Mega 10 pangkat 6. Kilo, kilogram berarti 10 pangkat 3. Kilometer 10 pangkat 3. Hektogram, hektometer itu 10 pangkat 2, deka itu 10. Nah, ini kelipatan dalam awalan satuan. Kenapa ini perlu dilakukan? Ya, ini jawabannya. Jawabannya bahwa dengan adanya awalan satuan ini dengan kelipatan 10 ini, itu dapat menyederhanakan angka hasil pengukuran sehingga mudah dikomunikasikan kepada pihak lain. Artinya, dengan adanya awalan sistem internasional ini, kita lebih mudah atau menyederhanakan angka. Contoh ini, perhatikan ini. Nah, 5 juta watt. Itu jika kita menggunakan satuan internasional, itu bisa kita ubah ke hitung nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 10 pangkat 6 berarti kelipatan 10-nya 6 kali ini. Oke, berarti kita menggunakan ini simbolnya dengan awalan satuannya itu dalam sistem internasional mega. Berarti kita baca 5 megawatt. Jelas ya? Jadi sederhana. Hanya mengucapkan 5 megawatt daripada kita mengucapkan 5 juta watt. Jadi sederhana angkanya ya. Sampai sini paham? Oke, Bapak yakin kalian sudah paham semua. Kita lanjut. Oke, Bapak kasih contoh di sini. Besaran dan satuan pada mikroorganisme. Bakteri memiliki panjang sampai dengan 10 mikrometer. Ini mikrometer bacanya ya. Ini 10, ini mikro. Ini simbolnya tadi ya. Simbolnya seperti ini, bacanya mikro. N itu nano. Untuk di sini 10 pangkat minus 6. Berarti nolnya di belakang koma. Kalau nano 10 pangkat minus 9. Oke. Jadi simpel ya penulisannya di soal ini ya. Perhatikan. Nah, tinggal ditulis. Bakteri memiliki panjang sampai dengan 10 mikrometer. Mikrometer tadi 10 pangkat minus 6. Virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Nanometer tadi 10 pangkat minus 9. Ya betul. Berdasarkan data tersebut, manakah yang berukuran lebih panjang, bakteri atau virus? Jelaskan jawabanmu. Ayo, kita bandingkan. Tadi ini mikrometer itu 10 pangkat minus 6, nanometer 10 pangkat minus 9. Mana lebih besar, 10 pangkat minus 6 atau 10 pangkat minus 9? Oke, untuk lebih jelasnya, oke kita jawab ya. Ini bakteri. Bakteri tadi memiliki ukuran 10 mikrometer. 10 mikrometer. Ini. Oke, kita kalikan berarti 10 kali mikrometer itu 10 pangkat minus 6. Dia memiliki angka berarti ini 10 pangkat 1. 1 dikalikan ke sini berkurang minusnya menjadi 10 pangkat minus 5 meter. Ini ya. Jadi satuan akhirnya itu yang akan kita bandingkan meter, harus sama ya. Kita bandingkan dengan virus. Si virus tadi 100 nanometer. Kita kalikan 100. Oke, kita samakan satuannya ya biar bisa kita bandingkan meter dengan meter. 10 pangkat minus 9. Perhatikan ini 10 pangkat 2. Ini 10 pangkat minus 9. Oke, dikalikan berarti berkurang minusnya jadi 10 pangkat minus 7 meter.
Oke, jelas ya. Perhatikan di sini. 10 pangkat minus 5 dan 10 pangkat minus 7. Mana yang lebih besar? Oke, Bapak kasih ingatkan. Bapak ingatkan kembali ya. Kalau 10 pangkat minus, mana minus yang paling kecil, itu adalah bilangan yang paling besar. Oke, seperti Bapak bilang, mana minus yang paling kecil? Minus 5. Berarti itu adalah bilangannya yang paling besar. Berarti ukuran yang paling panjang antara bakteri dan virus itu adalah si bakteri. Berarti ini yang paling panjang. Mengapa? Karena ini. Jelas ya perbandingannya ya. Oke, paham sampai di sini? Oke. Jika paham, kita lanjut lagi. Ini. Pengukuran jarak pada benda langit. Benda-benda langit terletak secara berjauhan satu dengan yang lain. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak benda-benda langit adalah satuan astronomi atau singkatannya SA ya, SA, dan tahun cahaya. Di sini ada ketentuan satu satuan astronomi itu berarti jarak bumi dengan matahari. Berarti jarak bumi dengan matahari itu adalah 150 juta kilometer. Itu satuan astronomi ya, satu satuan astronomi yaitu jarak bumi ke matahari, yaitu jaraknya 150 juta kilometer. Ada juga ketetapan 1 tahun cahaya sama dengan jarak tempuh cahaya selama 1 tahun. Oke. Berapa jarak tempuh cahaya selama 1 tahun? 9,5 triliun kilometer. Oke, perhatikan sangat besar ya. 9,5 triliun kilometer. Itulah jarak tempuh cahaya selama 1 tahun. Oke. Dan di sini ada pertanyaan. Jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi? Coba hitung. Oke. Di sini kita mengubah satuan ya. Dari satuan juta kilometer ke satuan astronomi. Oke, tinggal mudah ya. Tinggal kita bagikan untuk mengkonversikan, mengubah satuan dari juta kilometer ke satuan astronomi. Berarti kita tinggal membagikan 5.900 juta kilometer dibagi 150 juta kilometer. Itu nanti jarak satuan astronominya. Oke, untuk pembahasannya ini silahkan lihat di sini. Oke, ini diketahui jarak bumi ke Pluto itu 5.900 juta kilometer. Yang ditanya, berapa jika dikonversikan ke satuan astronomi? Oke, berarti jika dikonversikan satuan astronomi bumi ke Pluto, itu kita tinggal bagikan 5.900 juta kilometer per 150 juta kilometer. Ini mati nolnya juga habis. Ini habis dibagi ke sini. Oke, berarti tinggal 590 bagi 15. Jawabannya adalah ini. 39,3 satuan astronomi. Artinya, jarak bumi ke Pluto dalam satuan 5.900 juta kilometer itu sama dengan 39,3 satuan astronomi. Paham kira-kira? Oke. Nanti kalau belum paham dipelajari lagi ya. Oke, kuis kita ya. Apakah kalian sudah siap? Oke, Bapak yakin kalian masih ingat untuk pelajaran sebelumnya. Sekarang kita kuis ya. Kuis yang pertama. Berikut adalah objek-objek IPA kecuali. Oke, masih ingat apa tadi objek-objek IPA? Objek IPA itu ada 4. Tapi yang di sini yang dibilang adalah kecuali. Pertanyaan kecuali berarti yang tidak termasuk objek-objek IPA. Astronomi tadi ada? Ada. Oke, betul. Psikologi? Ada? Ada tadi? Masih ragu-ragu, kita pindah dulu. Biologi ada? Iya, ada. Ini tentang mempelajari makhluk hidup. Fisika ada? Iya, ada. Objek IPA yang belajar tentang fisik. Oke, psikologi ada? Oke, ragu-ragu berarti ini jawabannya. Bahwa
Yang tidak ada adalah psikologi. Psikologi itu adalah ilmu yang belajar tentang kejiwaan. Berarti jawabannya adalah C. Itu jawabnya ya. Kita silang dulu C-nya. Oke. Mudah kan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, perhatikan. Natasha ingin melakukan penyelidikan IPA di kebun belakang rumahnya. Hal yang dilakukan Natasha secara berurutan adalah. Oke, masih ingat tadi tentang penyelidikan IPA? Oke, penyelidikan IPA itu diawali dengan pengamatan, setelah itu membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Oke, kita perhatikan untuk option yang A. Pengamatan, mengkomunikasikan, membuat intervensi. Salah. Oh, ini bukan intervensi ya, inferensi maksudnya ya. Bukan. Yang B. Pengamatan, membuat inferensi, mengkomunikasikan. Oke, betul. Jelas ya? Ini yang sama tadi yang seperti yang kita pelajari. Pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Oke, yang C. Option C. Membuat inferensi. Oke, salah ya. Tadi harus diawali dengan pengamatan. Ini salah. Yang D. Mengkomunikasikan. Ini tadi tahap yang terakhir. Ini juga salah. Yang pertama tadi pengamatan, kedua membuat inferensi, yang ketiga mengkomunikasikan. Berarti jawabannya adalah B. Jadi hal yang dilakukan Natasha secara berurutan adalah yang pertama melakukan pengamatan dulu. Setelah melakukan pengamatan baru membuat inferensi, mencatat hal-hal yang tadi yang berdasarkan pengamatannya. Dan setelah membuat inferensi, dia akan mengkomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan. Oke, soal yang ketiga. Budi membandingkan tinggi badannya dengan tinggi badan temannya. Ternyata tinggi badan Budi lebih tinggi dibandingkan temannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Budi adalah A. Pengukuran, B. Pengamatan, C. Penyelidikan, D. Penelitian. Oke, untuk penelitian, di sini jelas dia membandingkan. Masih ingat untuk membandingkan tadi membandingkan suatu besaran. Oke, besar yang di sini adalah tinggi. Oke, kegiatan membandingkan besaran dengan besaran yang sejenis itu, tinggi dengan tinggi ini disebut dengan pengukuran. Berarti jawabannya adalah bukan pengamatan. Pengamatan ini tadi menggunakan panca indera. Penyelidikan ini tadi ada yang 3 proses tadi, sedangkan penelitian itu untuk mengamati masih sejalan dengan pengamatan. Berarti jawabannya adalah A. Pengukuran. Soal yang keempat. Kegiatan pengukuran yang menggunakan satuan baku adalah, ingat, satuan baku. Yang A. Panjang meja dengan jengkal. Jelas salah ya. Satuan baku. Volume benda dengan gelas. Ingat, gelas, salah juga. Luas tanah dengan tombak. Oke, salah juga. Dan yang terakhir, waktu dengan stopwatch. Ini yang betul. Berarti jawabannya adalah D. Berarti kegiatan pengukuran yang menggunakan satuan baku adalah waktu dengan stopwatch. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Nih. Patrick mengukur lebar ruangan kelas dengan langkah kakinya. Hasil pengukuran menunjukkan 15 langkah kaki. Yang menunjukkan besaran pada pernyataan tersebut adalah A. Kelas. Apakah betul kelas? B. 15. C. Lebar. D. Langkah. Oke, kita bahas satu. A. Kelas. Kelas itu bukan besarannya, karena yang ditanya itu yang menunjukkan besaran. Ini kata kuncinya. Kelas itu bukan besaran, tapi ini adalah objek yang akan diukur, benda yang akan diukur. Berarti yang A salah. Yang B 15, ini 15. Seperti yang Bapak bilang tadi, angka itu menunjukkan nilai. Berarti ini bukan besaran, ini adalah nilai. Ini yang D langkah kaki. Perhatikan langkah kaki. Ini tadi menunjukkan satuan. Satuan bukan besaran. Berarti jawabannya jelas adalah C. Oke, sampai di sini kuisnya. Bagaimana?
Mudah-mudahan belajar IPA itu menyenangkan. Oke, sampai di sini materi kita untuk pembelajaran hari ini tentang objek IPA dan pengamatannya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan dicantumkan di kolom komentar di akun YouTube kita ini. Nanti akan Bapak jawab di situ dan akan Bapak jelaskan lebih rinci lagi pada saat Pak Guru nanti akan melaksanakan visitasi ke updating kalian masing-masing. Demikianlah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harap pembelajaran IPA hari ini dapat kalian pahami dengan baik.